dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Cimah Ramute, saya dari kelas Vincentius 8. Di sini saya akan membahas mengenai soal yang kemarin, yang dimana soalnya bisa kita lihat seperti berikut. Nah, untuk soal benar salah yang dimana nomor 1 itu suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Jadi itu jawaban nomor 1 itu adalah salah. Nah, untuk soal yang nomor 2, di mana tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3VEK, dalam kurung P sama dengan tekanan atau Pascal, N sama dengan jumlah molekul atau partikel gas, V sama dengan volume gas, dan EK sama dengan adalah energi kinetik rata-rata molekul atau joule. Di mana pernyataan yang benar terkait rumusan di atas, maka tekanan gas terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul per satuan volume itu, maka jawabannya itu benar. Nah, untuk soal yang nomor 3 itu bisa kita tahu sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isohorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Nah, jadi itu adalah benar. Untuk soal nomor 4, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi 5/3 P. Nah, jawabannya itu salah. Dan untuk soal yang terakhir itu sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Maka itu jawabannya adalah salah. Nah, untuk soal menjodohkan yang dimana sejumlah mesin menggunakan sejumlah mol gas beratom tunggal untuk dapat bekerja. Gas tersebut berkelakuan seperti gas ideal sehingga dapat diterapkan padanya persamaan gas ideal. Mesin tersebut mengalami proses termodinamika yang membentuk siklus termodinamika A ke B ke C dan ke A. Siklus dibentuk dari 3 keadaan termodinamika yang ditunjuk pada tabel berikut. Nah, ini mana yang soal nomor 6 itu dia jumlah mol pada keadaan A, itu jawabannya E. Yang dimana itu dia 24 mol. Nah, untuk soal nomor 7 itu bisa kita tahu volume B pada keadaan A dan B, itu jawabannya adalah C. Yang dimana itu 0,4 meter kubik. Nah, untuk yang nomor 8 itu bisa kita ketahui soalnya TC pada keadaan A dan C, itu jawabannya adalah B. Yang dimana 400 Kelvin. Nah, untuk yang soal nomor 9 itu jumlah partikel pada keadaan B, itu jawabannya adalah F, yang dimana nomor 9 itu F, yang dimana 1,4 kali 10 pangkat 25 partikel. Nah, untuk soal yang terakhir itu yang dimana usaha pada keadaan C ke B, itu jawabannya adalah G. Jawabannya adalah G, yang dimana 80 kJ. Adapun soal yang terakhir itu mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60%. Di mana itu yang diketahui efisiensi yang pertama itu sama dengan 60%. Lalu pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Nah, 27 derajat Celcius itu kita simbolkan dengan T besar, yang dimana 27 derajat Celcius.
ini kita ubah ke Kelvin menggunakan dengan ditambah 273 yang dimana itu sama dengan 300K atau Kelvin. Nah, yang kedua itu, jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir kalor tersebut. Nah, maka efisiensi yang kedua itu kita dapatkan menjadi 80%. Maka yang ditanya itu T1. Maka rumusnya itu kita mencari efisiensi yang pertama yang dimana itu 60%. Maka kita masukkan rumusnya efisiensi N sama dengan T1 kurang T2 per T1 kali 100%. Nah, efisiensi yang pertamanya itu tadi 60%, maka 60% dikali sama dengan T1 nya itu 300 dikurang T2 per 300 kali 100%. Maka kita matikan persennya menjadi 60 bagi 100 sama dengan dikali 300 sama dengan 300 kurang T2. Maka kita matikan ini menjadi maka hasilnya ini 18.000 sama dengan 300 kurang T2. Maka ini 18.000 dibagi 100, maka kita mematikan dua angka dari belakang yang dimana itu 0, maka hasilnya 180 sama dengan 300 kurang T2, maka T2 sama dengan 300 kurang 180 yang dimana itu hasilnya 120 derajat Celcius. Nah, untuk soal nomor 14 atau uraian yang dimana sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Nah, jadi yang diketahui di sini yaitu volume sama dengan 15 liter dan N-nya itu sama dengan 1 mol. Yang dimana jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 pangkat minus 21 joule. Nah, rata-ratanya itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 21 joule. Dan tentukanlah tekanan gas dalam tangki atau bilangan Avogadro sama dengan 6,0022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, bagaimana di sini? Na-nya itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Dan yang ditanya itu sama dengan P. Kita menjawabnya memakai rumus N sama dengan N kecil dikali Na. Maka kita memasukkan angkanya, yang dimana N-nya ini tadi itu 1 dikali Na-nya itu tadi 6,022 kali 10 pangkat 23. Maka 6 kali 0,22 kali 10 pangkat 23. Ini mana hasilnya itu 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk P-nya itu kita menggunakan rumus 2/3 NEK per V. 2/3 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 dikali 2,8 kali 10 pangkat minus 21 per 15 kali 10 pangkat minus 3.
Maka 2/3 dikali 16,86,6 kali 10 pangkat 2 per 15 kali 10 pangkat minus 3. Maka 2/3 itu 1,12 kali 10 pangkat 5. Maka hasilnya 2,24 kali 10 pangkat 5 per 3 sama dengan 0,746 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 0,75 kali 10 pangkat 5. Ini dari mana? Karena 0,746 itu genapnya kita genapkan menjadi 0,75, yang dimana hasilnya 7,5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Soalnya itu yang pertama saya akan menjawab mengenai uraian singkat, yang dimana soalnya itu jika suhu gas ideal dalam ruang tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikel-partikelnya menjadi baik. Yang diketahui di sini yaitu T2 sama dengan 4T1 dan yang ditanya itu sama dengan V2. Maka kita menjawabnya dengan rumus T1 sama dengan V2 sama dengan T1 per T2. T1 sama dengan V2 sama dengan T1 per 4T1. Jadi T1 nya ini kita matikan, maka hasilnya V2 sama dengan 4V1. Nah, untuk soal yang nomor 12 itu, adapun suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenai usaha 150 Joule sesuai dengan pernyataan hukum satu termodinamika, maka besar perubahan energi dalam adalah baik. Yang di sini yang diketahui yaitu W atau usahanya sama dengan 150 Joule, Q-nya itu sama dengan 0. Dan yang ditanya itu delta U. Maka kita jawab dengan rumus delta U sama dengan Q kurang W. Dimana Q-nya itu tadi 0 dan usahanya itu 150. Maka hasilnya sama dengan 150 Joule. Nah, untuk soal yang nomor 13 itu, besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan sistem adalah. Nah, yang diketahui di sini yaitu Q-nya sama dengan 3000 Joule, W-nya atau usahanya itu 2000 Joule. Maka yang ditanya itu delta U. Maka kita jawab memakai rumus delta U sama dengan Q per W sama dengan Q-nya tadi 3000 Joule, maka 3000 Joule dikurang 2000 Joule, maka hasilnya 1000 Joule. Untuk mencari efisiensi yang kedua itu yang dimana efisiensi 80%, maka kita rumusnya masih sama, yang dimana N sama dengan T1 kurang T2 per T1 kali 100%. Nah, kita memasukkan efisiensinya itu 80% sama dengan T1 nya itu belum diketahui ya teman-teman, maka T1. T2 nya sudah diketahui, yaitu 120 dikurang 120 per T1 dikali 100%. Maka kita mematikan persennya menjadi 80 T1 per
100 sama dengan T1 dikurang 120. Maka 80 T1 sama dengan 100 T1 dikurang 12.000. Maka 12.000 sama dengan 100 T1 dikurang 80 T1. Maka 12.000 sama dengan 20 T1. T1 sama dengan 12.000 bagi 20. Maka hasilnya T1 itu sama dengan 600 Celcius. Derajat Celcius. Nah, sekian penjelasan pengulangan pengerjaan soal pas saya. Bila ada kata yang tidak menyenangkan atau kurang pas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.